Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzena Freya Tiarika, biasa dipanggil Freya, dengan NIM singkat 25063 dari kelas D dengan nomor absen 13, dan dengan rekan Saya Putri Nafisa Zahra, biasa dipanggil Nafisa dengan NIM singkat yaitu 25064. Saya dari kelas D, nomor absen 14. berdirinya kita di sini akan menjelaskan istilah dan gerak-gerak yang ada dalam anatomi. Oke, jadi untuk kita dapat memudahkan mendeskripsikan anatomi, maka ditetapkan juga garis-garis atau garis hayal yang biasa disebut dengan garis imajiner. Nah, garis imajiner sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada garis sagital, yang kedua ada garis horizontal, dan yang ketiga adalah garis koronal. Nah, garis sagital yaitu adalah garis yang memotong antara bagian kanan dan bagian kiri. Terus garis horizontal adalah garis yang membelah antara bagian atas dan bagian bawah. Dan yang terakhir, garis koronal adalah garis yang membelah antara depan dan bagian belakang. Terus yang ketiga yaitu ada anterior. Anterior itu lebih dekat ke depan. Contohnya kayak lambung sama limpa. Terus yang keempat itu ada superior. Superior itu lebih dekat ke belakang. Contohnya yaitu jantung sama tulang rusuk. Jangan jadi belakang nih guys. Habis itu yang ke berapa dah? Kelima. Yang kelima yaitu ada inferior. Inferior itu bagian bawah. Contohnya pusar dengan payudara. Terus yang keenam itu ada superior. Superior itu bagian atas. Terus yang ketujuh. Yang ketujuh itu ada dextra. Dextra itu bagian kanan, bagian kanan. Habis itu sinistra, bagian kiri. Selanjutnya yaitu ada ventral. Ventral itu bagian depan, tulang belakang. Terus kebalikannya itu ada dorsal. Dorsal itu bagian belakang, tulang belakang. Habis itu ada internal. Internal itu bagian dalam, kalau eksternal itu bagian luar. Terus kemudian ada parietal, yaitu lapisan terluar, dan kebalikannya itu ada visceral, yaitu lapisan terdalam. Kemudian ada proximal, yaitu mendekati batang tubuh. Contohnya seperti siku, terletak lebih proksimal daripada telapak tangan. Terus kebalikannya proksimal itu ada distal. Distal itu yang menjauhi batang tubuh. Contohnya pergelangan tangan terletak lebih distal daripada siku. Terus ada horizontal. Horizontal itu bagian datar, dan kebalikannya itu vertikal, bagian tegak. Terus ada transversal. Transversal itu bagian yang melintang. Terus longitudinal itu bagian yang memanjang, dan sentral itu bagian di tengah. Terus selanjutnya itu ada ascendant. Ascendant itu bagian yang naik. Terus kalau descendant itu bagian yang turun. Terus ada juga cranial. Cranial itu bagian kepala. Terus ada caudal. Caudal itu bagian ekor. Terus kemudian yaitu ada radial. Radial ini ke arah radius, otot tulang pengumpil. Terus kemudian ada tibial. Tibial ini ke arah tibia, tulang kering. Terus ada fibular. Fibular ini ke arah fibula, yaitu betis. Terus ada ulnar. Ulnar ini ke arah ulna. Ulna itu tulang hasta. Terus yang terakhir yaitu ada perifer. Perifer itu bagian pinggir. Saya akan memperagakan arah gerak. Yang pertama yaitu arah gerak fleksi dan ekstensi. Untuk arah gerak fleksi yaitu arah gerak menekuk atau melipat sendi. Sedangkan arah gerak ekstensi yaitu mengembalikan kembali sendi. Yang pertama yaitu ada gerak ekstensi pada bagian kepala. Gerakan ekstensi pada bagian kepala yaitu dengan cara menundukkan kepala. Nah, selanjutnya gerakan ekstensi yaitu dengan meluruskan kembali kepala. Nah, untuk tambahan lagi untuk gerakan hipertensi pada bagian kepala yaitu dengan kepala menghadap ke atas, misalnya seperti ini. Kita kembali lagi ke awal. Nah, untuk pada gerak bagian tangan, untuk fleksi sendiri itu contohnya seperti ini, fleksi. Untuk ekstensi yaitu mengembalikan kembali seperti ini, dan untuk hiperekstensi yaitu ke belakang seperti ini. Selanjutnya pada bagian lengan. Seperti ini ya teman-teman, tidak 90 derajat ya. Nah, seperti ini. Untuk ini contoh gerakan ekstensi. Untuk gerakan fleksi yaitu seperti ini. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke gerakan ekstensi, dan seperti ini itu merupakan contoh gerakan hiperekstensi. Jadi intinya untuk fleksi yaitu menekuk atau melipat sendi, sedangkan untuk gerakan ekstensi sendiri yaitu mengembalikan awal mula sendi, mengembalikan awal. Selanjutnya teman saya di sini akan memperagakan gerakan adduksi, yaitu gerakan mendekati badan, dan gerakan abduksi, gerakan menjauhi badan, seperti contoh jari-jari.
Nah, jika jari-jari terbuka yaitu sama aja dengan gerakan menjauhi badan atau yang disebut dengan abduksi. Sedangkan seperti ini yaitu gerakan mendekati badan yang disebut dengan gerakan adduksi. Nah, teman saya akan memperagakan gerakan rotasi yaitu gerakan memutar. Seperti ini. Oke, cukup. Selanjutnya teman saya di sini akan memperagakan gerakan circumduksio, yaitu gerakan gabungan antara fleksi, ekstensi, abduksi dan aduksi. Salah satu contohnya yaitu gerakan kaki yang seperti ini, lalu kembali ke awal semula, yaitu gerakan mendekati badan. Selanjutnya ke gerakan elevasi dan depresi. Contoh gerakan elevasi yaitu mengangkat, sedangkan gerakan depresi yaitu menurunkan. Seperti ini, contoh gerakan elevasi, bahunya diangkat. Nah, gerakan depresi yaitu bahunya turun kembali. Nah, selanjutnya di sini teman saya akan memperagakan gerakan inversi dan eversi. Yaitu inversi itu gerakan memiringkan telapak ke dalam, sedangkan gerakan eversi itu gerakan memiringkan telapak keluar. Berikut adalah contoh gerakan inversi, memiringkan ke dalam. Nah, selanjutnya contoh gerakan eversi yaitu memiringkan keluar. Nah, untuk bagian depan sini, punggung sini itu namanya plantar, sedangkan untuk bagian bawah telapak itu namanya dorsil. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan di sini teman saya akan memperagakan gerakan supinasi dan pronasi. Untuk gerakan supinasi sendiri yaitu gerakan mengadahkan tangan. Seperti ini contohnya. Untuk gerakan pronasi yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk gerakan endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi sendiri yaitu gerakan memutar ke dalam, sedangkan untuk gerakan eksorotasi yaitu keluar. Berikut adalah contoh gerakan endorotasi, memutar ke dalam. Seperti ini ya. Cukup. Selanjutnya gerakan eksorotasi yaitu gerakan memutar keluar. Oke. Ini teman saya akan memperagakan gerakan supinasi dan pronasi. Untuk gerakan supinasi sendiri yaitu gerakan mengadahkan tangan. Seperti ini contohnya. Untuk gerakan pronasi yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk gerakan endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi sendiri yaitu gerakan memutar ke dalam, sedangkan untuk gerakan eksorotasi yaitu keluar. Berikut adalah contoh gerakan endorotasi, memutar ke dalam. Seperti ini ya. Cukup. Selanjutnya gerakan eksorotasi yaitu gerakan memutar keluar. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bidang median, bidang sagital, bidang koronal, dan bidang transversal. Untuk yang pertama yaitu bidang median, bidang yang melalui longitudinal dan aksis sagital. Nih, bidang median itu ada pada bagian tengah. Selanjutnya yaitu bidang sagital, yaitu setiap bidang sejajar dengan bidang medio sagital. Bidang sagital itu yaitu bidang yang ada di samping sini. Selanjutnya ada bidang koronal, bidang yang mengandung aksis transversal dan sejajar dengan dahi di depan dan belakang. Yang terakhir yaitu ada bidang transversal, yaitu tegak lurus dengan bidang sagital dan bidang koronal. Bagian atas dan bawah ya, bidang transversal. Berikutnya ada aksis atau sumbu gerakan. Itu terdiri dari 3 aksis. Yang pertama ada aksis sagital, yang kedua ada aksis transversal, dan yang ketiga ada aksis longitudinal. Di mana aksis sagital yaitu adalah garis yang memotong antara garis sagital itu sendiri dengan garis transversal. Terus yang kedua, aksis transversal yaitu adalah garis yang memotong garis frontal dengan garis transversal itu sendiri. Terus yang terakhir ada aksis longitudinal, di mana garis tersebut memotong antara garis frontal dan median dan berjalan dari atas ke bawah. Kali ini di sini ada teman saya yang ingin memperagakan posisi anatomi. Posisi anatomi apa sih itu? Posisi anatomi itu posisi tubuh tegak, lurus ke depan, dan pandangan mata lurus ke depan. Di sini pada posisi tangan, telapak tangan di sisi badan juga menghadap ke depan, tungkai lurus sempurna menghadap ke depan, dan kaki juga menghadap ke depan. Nah, ini teman-teman contoh posisi anatomi. Selanjutnya yaitu ada posisi supin. Posisi ini teman saya ini terlentang menghadap ke atas. Dan sama seperti posisi anatomi ini, bedanya dia ini di bidang horizontal. Seperti ini contohnya. Berikut yang dicontohkan teman saya yaitu posisi supin. Posisi ini sama seperti posisi anatomi, tetapi wajah menghadap ke atas. Bedanya posisi supin ini yaitu di bidang horizontal. Selanjutnya yaitu ada posisi prone. Pada posisi ini teman saya itu tengkurap dengan posisi punggung menghadap ke atas dan wajah menghadap ke bawah. Seperti ini contohnya. Berikut ini adalah contoh posisi prone, yaitu punggung menghadap ke atas dan wajah menghadap ke bawah. Oke, next teman saya mempraktikkan posisi litotomi. Posisi litotomi ialah badan terlentang, paha diangkat vertikal, dan betis lurus horizontal dengan tangan dibentangkan seperti sayap. Seperti ini contohnya. Berikut adalah contoh posisi litotomi, yaitu badan terlentang dengan paha diangkat vertikal, posisi betis horizontal, dan tangan dibentangkan seperti sayap.
Selanjutnya yaitu ada istilah anatomi atau nomenklatur yang lainnya. Yang pertama yaitu ada istilah anatomi untuk bagian tubuh yang menonjol. Yang pertama yaitu ada prosesus. Prosesus yaitu nama umum dari taju atau tonjolan. Yang kedua ada spina. Spina itu taju yang tajam seperti duri. Terus yang ketiga yaitu ada tuber. Tuber itu benjolan yang bulat. Terus yang keempat yaitu ada tuberkulum. Tuberkulumnya itu benjolan bulat yang kecil. Terus yang kelima yaitu ada krista. Krista itu gerigi. Yang keenam ada pecten. Pecten yaitu bagian samping yang menonjol. Terus kemudian ada kondilus. Kondilus yaitu bagian yang menonjol yang di ujung tulang. Terus ada epikondilus. Epikondilus yaitu benjolan dari kondilus. Terus ada kornu yaitu tanduk, dan terakhir yaitu linea yaitu adalah garis. Yang kedua yaitu ada istilah anatomi yang menyatakan bentuk tubuh yang melengkung, yaitu yang pertama ada fossa. Fossa itu nama umumnya. Terus yang kedua ada fossula. Fossula yaitu fossa yang kecil. Terus ada juga fovea. Fovea itu juga fossa yang kecil. Dan yang ketiga yaitu ada istilah anatomi yang menyatakan lubang, ruangan, dan juga saluran, yaitu ada foramen itu lubang. Terus ada fissura yaitu celah. Terus yang ketiga ada apertera yaitu pintu. Selanjutnya yaitu ada kanalis. Kanalis itu saluran. Terus ada ductus yaitu pembuluh. Terus ada meatus yaitu liang. Terus ada cavum, rongga. Dan yang terakhir yaitu ada selula yaitu ruang kecil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama yaitu rongga pada kepala. Yang pertama yang A, rongga tengkorak. Rongga tengkorak atau cavum cranialis. Isinya yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak yaitu brainstem. Selanjutnya pada rongga mata atau disebut dengan cavum orbital. Isinya yaitu bola mata atau orbita. Yang ketiga ada rongga hidung atau cavum nasi. Isinya terdapat lewatnya udara pernafasan. Yang selanjutnya ada rongga mulut atau cavum oris. Isinya itu lidah dan gigi. Yang terakhir ada rongga telinga tengah atau cavum timpani. Isinya itu tulang pendengaran, malleus, stapes, dan incus. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang rongga yang ada pada bagian badan. Yang pertama itu rongga dada atau cavum thorax. Isinya itu paru-paru, pulmo, jantung, kardio, pembuluh darah aorta, vena cava, arteri, dan vena pulmonalis, trakea, bronkus, dan esophagus. Selanjutnya yang kedua itu ada rongga perut atau cavum abdomen, yaitu isinya lambung atau Selanjutnya yang kedua itu ada rongga perut atau cavum abdomen yang isinya itu lambung atau gaster, usus halus, intestinum, duodenum, dan jejunum. Selanjutnya itu ada usus besar atau kolon. Terus selanjutnya ada kelenjar pankreas, terus limpa, hati atau hepar, dan ginjal atau renal. Yang terakhir yaitu rongga panggul atau cavum pelvis. Isinya yaitu terdapat kandung kemih atau visca urinaria. Selanjutnya ada rektum. Selanjutnya pada laki-laki itu terdapat prostat, dan pada perempuan itu terdapat rahim atau uterus, dan indung telur ovarium. Terus yang kemudian yaitu ada foveola. Foveola yaitu fovea yang kecil. Terus kemudian ada sulcus. Sulcus yaitu alur. Terus yang terakhir ada incisura yaitu takip.